First training for me was good. Ja, heb ik opnieuw op. Bangkit cepat bertekad cetak sejarah di ASEAN, ambisi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa FIFA akhirnya memutuskan Indonesia batal sebagai tuan rumah menggelar Piala Dunia U20 2023. Keputusan itu membuat Sintayong tak bisa membendung kekecewaan dan sakit hati, terutama merasakan kesedihan anak asuhnya setelah timnya batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Padahal menurutnya, Piala Dunia U20 bisa menjadi kesempatan emas agar sepak bola Indonesia berkembang luar biasa. Saya sakit hati. Saya bisa rasakan kasihannya dan lelahnya para pemain. Apalagi saya bikin persiapan selama 3 tahun 6 bulan. Sangat disayangkan sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Jadi tidak bisa lagi apa yang harus saya katakan, kata Sintayong. Dengan situasi ini, Sintayong pun tak ingin membuat mental para pemain makin terpuruk. Untuk itu, dia memilih untuk menyendiri di kamar dan tidak menunjukkan rasa sakit hatinya ketika pengumuman di situs resmi FIFA keluar. Seakan tak mau terpuruk lebih lama lagi, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu justru kini terlecut untuk membawa Indonesia ke pentas dunia yang paling tinggi, yakni Piala Dunia Senior. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan dirinya akan segera mempersiapkan timnas Indonesia senior untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun kita dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kita masih punya potensi untuk tampil di negara manapun. Setelah Piala Dunia U20, saya akan fokus ke timnas senior. Saya akan cetak sejarah baru di ASEAN, ujar Sintayong. Tentu hal tersebut tidak mustahil, karena seperti yang kita tahu, Sintayong di FIFA Matchday Maret ini seakan telah menciptakan monster-monster baru, baik di lini depan, di lini tengah, dan lini belakang. Bahkan Bung Ropan sendiri menyebutnya sebagai the winning team. Menunggu duel maut pemain abroad di negeri jiran. Laga antara JDT versus Sabah FC akan tersaji di pekan ke-6 pada Liga Malaysia musim 2022-2023, di mana pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Sultan Ibrahim dan bisa ditonton pada Jumat 31 Maret pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baik Johor Darul Takzim dan Sabah FC belum menderita kekalahan di 5 laga terakhir di Liga Super Malaysia musim ini. Oleh karena itulah kedua tim tersebut berada di posisi 2 teratas klasemen Liga Super Malaysia. Duel JDT kontra Sabah FC nanti tentunya ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Hal itu karena dua tim tersebut memiliki pemain timnas Indonesia. Di sisi JDT ada Jordi Amat, sedangkan di sisi Sabah FC ada Sadil Ramdhani. Dalam hal ini pelatih Sabah FC Datuk Ong Kim Sue pun berharap winger Sadil Ramdhani sudah berada dalam kondisi bugar saat menghadapi klub Jordi Amat nanti. Karena seperti yang kita tahu, kebugaran Sadil memang sedang tidak bagus sejak sebelum bergabung dengan timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan uji coba melawan Burundi. Tapi saya berharap sebelum pertandingan dengan JDT tidak ada lagi cedera, terutama pemain tim nasional. Mereka harus siap jika akan diturunkan pada hari Jumat, kata pelatih Sabah FC. Ong Kim Sue sendiri tidak memungkiri peran Sadil Ramdhani sangat besar di dalam tim bersama Park Tae-soo. Kedua pemain tersebut menyumbangkan separuh dari 15 gol Sabah FC pada musim ini. Untuk itu menarik menyaksikan duel pemain abroad dengan kualitas tersebut. Zainuddin Amali dan utusan PSSI bawa kabar baik pemain naturalisasi. Seperti diketahui, untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajukan 3 nama pemain untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Kesiapan naturalisasi ketiganya pun sudah sampai pada tahapan persetujuan DPR. Mereka hanya butuh beberapa tahapan lagi, termasuk salah satunya ucap sumpah warga negara Indonesia. Sayangnya, di tengah proses tersebut, FIFA justru mencopot status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Kondisi ini pun lantas membuat pertanyaan bagaimana nasib ketiga pemain tersebut. Terlebih proses naturalisasi pemain tersebut dikebut agar bisa main di Piala Dunia pada Mei mendatang. Dalam hal ini, Waketum PSSI Zainuddin Amali pun angkat suara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Tom Menpora itu mengatakan bahwa proses naturalisasi tetap dilakukan meski Piala Dunia batal bergulir di Indonesia. Karena saat ini tahap naturalisasi memang sudah mencapai setnek dan hanya butuh beberapa tahap lagi.
Kan sudah jalan naturalisasinya, sudah proses di DPR, jadi tetap lanjut saja mereka. Ujar Zainuddin Ambali. Pernyataan menenangkan juga datang dari ex-utusan PSSI Hamdan Hamedan. Ia mengatakan ada satu pemain yang masih bersedia dinaturalisasi meskipun Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air. Kemarin salah satu dari mereka, pemain keturunan, menelpon saya. Saya mencoba menenangkan mereka. Saya tanya apakah kamu masih mau membela Indonesia? Dia jawab iya. Kalau begitu walaupun saya sudah di luar PSSI, saya akan bantu kamu. Itu janji saya. Ujarnya, pecinta sepak bola tanah air tentu berharap mereka tetap bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi aset masa depan timnas Indonesia.